kita akan berbicara dengan salah satu narasumber yang saya pikir sudah cukup malang melintang dalam dunia geliat anak muda. Beliau sudah banyak berprestasi dalam bidang startup maupun program-program scholarships. Beliau bernama Imam Pesuwaryantoro. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Innovation Officer di nyayur.id. Namun tentu nggak itu aja, banyak banget yang sekarang beliau kerjakan. Dengar-dengar beliau juga menjadi staf ahli di salah satu anggota dewan ya. Jadi karena skill beliau yang mungkin langka yang tidak dimiliki semua orang. Well, saya tidak ingin berpanjang lebar, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana Kak Imam mampu maksimalkan potensi dirinya hingga mencapai banyak sekali prestasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Pesuwaryantoro, biasa dipanggil Imam. Apa kabar semuanya? Masih ada di rumah? Semoga aktivitas kalian selalu lancar ya di rumah, di bidang kesehatan, kesuksesan, dan juga paling penting adalah keberkahan di setiap hari dan di 2 minggu kemarin. Ya, menarik materi kali ini yang akan kita bahas tentang bagaimana kita bisa terus produktif di usia muda dengan segala keterbatasan, baik dari sisi modal, dari sisi networking, dari sisi aset dan segala macam. Nah, kenalin juga, nama saya Imam Pesuwaryantoro, biasa dipanggil Imam. Saat ini saya beraktivitas di nyayur.id, salah satu aplikasi di bidang smart agriculture, di mana kita juga membantu para petani-petani yang ada di Jawa Tengah awalnya, agar stabilitas harga bahan pokok bisa terjadi di Jawa Tengah waktu kita ngembangin di Salatiga. Ya, judulnya menarik banget ini. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri kita di usia muda dengan memaksimalkan segala kesempatan yang ada. Nah, next, masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. 2012 hingga 2014 saya aktif sebagai researcher juga, inventor di Universitas Diponegoro Semarang. Saya ngembangin beberapa hal. Salah satunya adalah batako puzzle multifungsi dan juga filtrasi jerami nanokomposit. Nah, 2 hal ini menjadi salah satu concern saya karena saya juga cukup concern sama hal-hal yang sifatnya lingkungan hidup. Jadi waktu saya ngembangin batako puzzle ini sama filtrasi jerami ini, kita manfaatin limbah jerami menjadi batako dan juga sebagai filter air. Kenapa? Karena di daerah Jogja sana potensi gempa luar biasa tinggi, maka kita ngebuat batako puzzle yang sifatnya interlocking. Dan itu saya terinspirasi dari salah satu Candi Borobudur yang ada di daerah Magelang sana. Lalu untuk filtrasi jerami sendiri atau filter air ini sendiri, kita buat karena kegelisahan kita ngelihat air rob yang ada di Semarang sana, Semarang bagian utara, itu luar biasa asinnya. Jadi kita mendesalinasi, memfilter air laut atau air garam yang ada di sana agar bisa jadi air tawar atau air jernih, air yang dipakai untuk sehari-harian kita sebagai kebutuhan pokok. Nah, terus masuk ke 2015 hingga 2017, saya juga aktif di beberapa hal-hal aktivis seperti di Nanoworld Indonesia dan juga Design for Dream. Kalau di Nanoworld Indonesia sendiri, fokus kita, concern kita lebih kepada teknologi. Jadi bagaimana hasil dari teknologi research bisa kita dorong sampai ke komersialisasi industri. Dan Design for Dream sendiri, saya bersama teman saya, Irfan Dia Sanjaya, kita ngembangin salah satu platform dan juga inkubator untuk penyandang disabilitas. Nah, di undang-undang sendiri kan menyebutkan bahwa setiap perusahaan 1%-nya wajib memberdayakan penyandang disabilitas untuk hadir sebagai salah satu karyawan di perusahaannya. Dan di 2018, saya diajak bergabung sama rekan saya, Mas Arifin Fuadi, salah satu founder dari The Tech Engineering, perusahaan di bidang teknologi di Salatiga, dan kemarin beliau salah satu orang hebat lulusan SMK yang berhasil juara dunia di General Electric dan sempat diundang juga di Mata Najwa. Nah, saya gabung di sini di Nyayur, bantu The Tech juga untuk ngembangin sektor pertanian pintar. Nah, itu sedikit profil tentang yang saya lakukan di 2012 hingga 2018 hingga sekarang. Dan tentunya dari experience yang saya dapatkan dari tahun 2012 hingga sekarang, alhamdulillah saya juga diamanakan sebagai salah satu staf ahli, wakil ketua DPRD DKI, menghandle tentang Komisi E. Komisi E ini kita fokus dengan dunia kesra, kesejahteraan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, terus juga pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, dinas sosial, terus juga mental dan spiritual, hingga pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, itu kurang lebih dari profil saya, perjalanan hidup saya yang memang mungkin tidak mudah. Awal-awal saya fokus di research, terus pertengahan saya mulai masuk ke dunia aktivis, dunia pergerakan,
Terus at the end lagi aku mulai coba masuk ke dunia public policy dan juga teknologi itu sendiri. Nah, next. Nah, ngomongin masalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri dari diri kita, yang paling pertama, yang paling penting buat semuanya yang ada yaitu adalah yang harus ditanamkan purpose of life. Kenapa ini penting banget? Kadang ya anak muda sekarang tuh merasa dirinya tuh bisa semuanya, tapi kita nggak mungkin bisa ngerjain semua hal itu secara paralel. Mungkin bisa, tapi mungkin ada satu hal yang memang kita harus fokus pada akhirnya. Nah, purpose ini menjadi salah satu hal penting kita dalam merangkai perjalanan kita dari waktu ke waktu sehingga kita punya pegangan atau kita punya satu hal yang bisa jadi fundamental kita untuk mencapai tujuan akhir di nantinya. Nah, purpose of life ini itu penting karena kalau kita balik lagi next lagi di materi berikutnya, next. Nah, ini yang terjadi di anak-anak muda di Indonesia. Di usia 20 tahun hingga 30 tahun dia bingung mau kemana. Apakah dia mau nikah dulu, apakah dia mau berkarir dulu, apakah dia mau ngumpulin uang dulu hingga bermiliaran, atau apa. Nah, ini yang terjadi, quarter life crisis. Kita nggak punya jati diri, kita nggak punya arah hidup mau kayak gimana. Semua aktivitas kita atau semua cara pandang kita berdasarkan karena ikut-ikutan. Atau, oh kalau teman-teman kita ke A, kita ikut ke A. Misalkan teman-teman kita fokus di konten kreator, kita kerjain konten kreator juga. Boleh juga sih jadi follower, tapi balik lagi, purpose kita ada di sini atau kita hidup di sini itu mau ngapain. Jangan sampai aktivitas yang kita kerjakan saat ini, aktivitas yang kita lakukan saat ini itu hanya mengkamuflasekan diri kita sehingga jati diri kita nggak tahu apa sih menjadi strong kita, apa yang menjadi weakness kita, sehingga kita tahu apa yang harus dikejar terlebih dahulu, skala prioritas. Ini yang terjadi di anak-anak muda di Indonesia. Quarter life crisis sangat bahaya sekali kalau kita tidak tahu arah dan juga mau kemana dan apa yang ingin kita capai. Nah, di purpose of life ini tuh menjadi salah satu penting, strategic planning kita juga. Misalkan pergantian tahun dari 2019 ke 2020. Hal apa aja mau kita achieve? Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya membuat 3 cara. Secara short term goals, terus juga mid term goals dan juga long term goals. Short term goals ini semacam kayak rencana-rencana yang sifatnya harian. Terus kalau mid term goals sendiri, rencana-rencana yang sifatnya mingguan. Lalu long term goals ini cara-cara yang bisa kita lakukan atau planning-planning yang bisa kita lakukan secara bulanan. Yang nantinya dari mulai harian, mingguan hingga bulanan, outcome-nya adalah tahunan. Nah, kita perlu merencanakan secara detail dan secara rigid tentang rencana-rencana yang mau kita lakukan di hari ini, mau ngapain aja, outcome apa yang mau kita lakukan di hari ini. Begitupun juga di rencana mingguan kita, hal apa yang mau kita achieve, dan rencana bulanan. Dan itu perlu dikontrol secara baik dan harus dimonitor dan evaluation. Jangan sampai rencana-rencana yang kita buat atau apa yang kita harapkan semuanya berbalik ke wacana. Banyak banget kan kalau kita lihat ya teman-teman membuat suatu impian banyak tapi nggak fokus apa yang mau ditargetkan terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus membuat 3 rencana itu secara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka menengah kalau bisa kita mulai buat to-do list apa aja yang harus menjadi skala prioritas kita di harian, weekly, di daily goals. Terus jangka menengahnya kita mulai susun rencana kita selama seminggu ke depan tuh mau ngapain aja, apa yang mau kita achieve, outcome-nya seperti apa, dan bulanannya. Nah, kita rekapitulasi tuh apa yang udah kita lakukan secara harian, mingguan, hingga ke bulanan. Sehingga target bulanan pun bisa kita ukur apakah sudah achieve secara indikator atau belum. Next. Nah, ini penting. Ketika kita sudah tahu ya purpose of life, ini yang paling penting dari semuanya adalah kita harus mengecek kekuatan kita, karakter kita. Nah, biasanya ada 3 hal yang kita perlu ketahui. Kalau saya pribadi, waktu awal-awal di 2014, saya sudah mulai mentes diri saya di 16 personalities. Nah, 16 personalities ini untuk mengetahui karakter kita, apakah diri kita extrovert, introvert, sensing, thinking, judgment, perceiving, dan segala macam. Itu ada 16 personality yang bisa kita cek melalui 16 personalities. Lalu ada Stephen Test. Nah, Stephen Test ini kita ngecek karakter kita, minat dan bakat kita menggunakan finger test. Lalu ada UMI, visual DNA. Itu juga aku belum coba juga UMI itu seperti apa. Cuman jelas tiga tools ini menjadi salah satu penting untuk mengetahui strength kita, kekuatan kita.
apakah kekuatan kita sebagai seorang introvert, oke, kalau itu introvert, maksimalkan. Itu yang harus dipahami betul, difokuskan betul, dan benar-benar harus expertise. Itu menjadi kekuatan karakter kita. Karena baik lagi ya, di zaman sekarang kita nggak bisa terlalu in general. Kita perlu ada satu skill yang memang itu menjadi salah satu kekuatan kita, itu menjadi salah satu spesialis kita, sehingga setiap kali kita melakukan positioning kepada setiap stakeholder atau mitra-mitra kita bisa masuk dengan apa yang kita punyai karakternya. Jadi ini penting banget. Setelah kita sudah tahu purpose of life, langkah kedua adalah kita harus mentes diri kita, minat dan bakat diri kita, agar tahu dari purpose of life yang mau dikerjakan, kira-kira strength apa yang bisa memaksimalkan dari purpose yang ingin kita capai. Nah, ini bisa kita tes melalui online. Next lagi. Nah, yang terakhir, be kompetitif. Jadi kalau aku baca di salah satu, bukan kajian ya, kayak artikel dari Tan Malaka ya, terbentur, dan akhirnya terbentuk. Kenapa itu penting? Karena saat ini kita bicara diri kita. Kita sudah tahu purpose of life kita. Kita sudah tahu kekuatan kita, strength kita kayak gimana. Nah, yang terakhir dari hal ini adalah be kompetitif. Be kompetitif ini kita bicara positioning. Nah, kalau kita next ke slide berikutnya. Nah, ini ada 4 ya. Jadi kenapa ini positioning? Positioning ini menjadi salah satu hal yang menjadi kekuatan kita. Kita sudah punya purpose of life, kita sudah punya kekuatan karakter kita, lalu kita kombinasikan dengan positioning kita dari sisi networking, expertise skill kita, capital atau impact project yang sudah kita kerjakan. Nah, biasanya kalau kita nggak punya capital, kita nggak punya project. Nah, berarti yang kita maksimalkan di sini hanyalah expertise skill kita dan juga jaringan networking yang kita punya. Nah, dua ini kita combine dengan membantu teman-teman kita yang punya project. Jadi kita bisa ikut terlibat sebagai salah satu, misalkan ya, tim partnership-nya. Nah, begitupun kita hanya punya capital, terus saya nggak punya expertise, terus impact juga nggak ada, cuma ada networking. Oke, berarti fungsi dari capital itu sendiri, kita bisa membantu orang-orang yang memang sudah punya project, sudah berjalan, kita bisa bantu investkan. Nah, jadi positioning ini penting sekali untuk kita lihat. Jadi 4-4-nya ini bukan salah satu hal mutlak, tapi ini bisa saling disubstitusi, bisa saling diisi kekosongan yang ada dengan 4 indikator ini. Misalkan kita hanya punya expertise, kita hanya punya networking, terus kita nggak punya project yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa mengkombinasikan antara expertise yang kita punya, networking yang kita punya untuk membantu teman-teman kita yang punya project. Terus misalkan kita nggak punya networking, kita punya expertise, kita punya skill, terus kita ada impact juga, kita nggak ada capital. Berarti fungsi kita di sini adalah bagaimana caranya expertise yang kita punya, impact project yang kita punya bisa menginfluence orang-orang buat berdekatan dengan kita atau tertarik untuk berteman dengan kita dan juga tertarik untuk chip in atau invest di project atau impact yang kita kerjakan. Jadi positioning ini penting banget, dan 4 ini salah satu salah satu syarat mutlak untuk kita bisa pahami dari sisi expertise diri kita, expertise skill kita, terus capital kita walaupun terbatas secara aset, dan juga dari sisi networking. Nah, impact pun kita bisa buat project-project yang memang menjadi salah satu spesialis dan concern dari setiap individu. Artinya tiap individu ini kan tidak melulu punya concern yang sama, pasti kan punya concern berbeda-beda. Nah, tergantung bagaimana kita bisa melakukan substitusi atau kolaborasi dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Kita punya aset, kita punya intangible aset, dan kita bisa mengkombinasikan itu dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Oke, next. Nah, terus apa yang harus kita lakukan nih? Tadi kan sudah saya sedikit sharing juga ya. Kita sudah paham nih purpose of life kita. Kita sudah paham tentang purpose of life kita, tentang minat dan bakat kita, tentang kekuatan kita. Terus kita sudah tahu nih positioning kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendeliverikan purpose kita, lalu juga minat dan bakat kita, kekuatan minat dan bakat kita, dan juga dari sisi positioning kita untuk bisa meng-create satu hal yang lebih besar. Tentunya hal ini nggak bisa sendirian. Kita harus mencari partner atau tim yang bisa membackup kita untuk meng-create something yang bisa memaksimalkan peluang dan juga potensi diri kita, sehingga kita tidak mentok dalam satu hal atau dalam satu konteks yang sifatnya nggak bisa cepat secara berlari dan juga secara penetrasi.
Nah, ini penting karena kita pada akhirnya apapun yang kita kerjakan kita harus punya legacy atau pengakuan. Kita punya expertise bagus, kita punya networking bagus, kita punya capital bagus, kita punya impact bagus, tapi kalau nggak ada pengakuan, nggak ada legacy, akhirnya menjadi sulit juga kita untuk bisa berkembang, untuk bisa dilirik oleh pihak-pihak atau stakeholder manapun yang pada akhirnya tertarik buat berkolaborasi dengan diri kita. Artinya dari sisi pribadi atau individu kita harus menawarkan nilai tambah. Nilai tambah ini pun tidak hal yang sifatnya transaksional. Bisa dengan cara kita terus bersilaturahmi kepada orang-orang tersebut. Terus juga tidak oportunis. Oke, oportunis itu bagus, tapi bagaimana kita terus memaintain rasa silaturahmi kita dengan orang-orang yang lain, semua pihak, dengan tidak membuat klaster-klaster yang spesial. Artinya semua ini sama, tapi kita terus memaintain hal-hal yang sifatnya personal engagement, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam lingkaran kita, orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan kita bisa merasakan bahwa hadirnya kita tuh sangat dibutuhkan dan sangat penting juga, sehingga rasa demand untuk orang akhirnya mau pakai jasa kita, untuk mau pakai skill yang kita punya pun makin besar gitu. Nah, terus next. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu dari semua yang ada, apapun yang sudah kita kerjakan dari sisi purpose of life, terus juga karakter kita, kekuatan kita, minat dan bakat kita, lalu positioning kita. Yang paling penting dan paling utama menurut saya, pada akhirnya kita harus making legacy. Kita harus membuat pembuktian bahwa aktivitas yang kita kerjakan itu memang punya impact dan juga punya pengakuan di dunia internasional. Nah, salah satunya apa yang kami kerjakan waktu kita aktif di dunia aktivis penyandang disabilitas, tahun 2017 kemarin kita juga ikutan salah satu programnya kementerian di Korea, dan kita salah satu pemenangnya di Busan Global Smart Cities Challenge 2017, dan itu aku berkolaborasi dengan Irfan Dias Sanjaya, salah satu mahasiswa psikologi UGM. Terus kedua, setelah kita fokus di sektor social movement di 2019-18 kita mulai main ke sektor agriculture. Kita coba submit ide, submit gagasan di program di Advanced Innovation Global NTU Singapura. Alhamdulillah, walaupun nggak menang, kita dapat jadi finalis. Kita banyak juga link and match dengan berbagai macam sektor investment, investasi, terus juga mentorship kepada pihak-pihak yang memang bisa membantu men-scale up value yang kita punya lebih cepat dan lebih optimal. Lalu yang terakhir, di 2020 kita juga salah satu startup yang keluar sebagai salah satu juara dunia di Startup Changemaker Citizen Opportunity, di mana kita juga dapat dana hibah yang cukup oke dari hasil yang kita dapatkan. Dan tentunya di sini aku mau state, kita apapun yang kita kerjakan dari sisi apapun bidang kita, yang paling penting adalah tadi yang saya bilang, kita harus tahu tujuan kita mau kemana, apa yang mau coba kita capai di tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai kita terbuai dengan satu wacana yang sangat tinggi, yang sangat bombastis, tapi tidak bisa membumikan diri kita. Akhirnya setiap tahun berganti, semua wacana yang kita buat hanya hilang begitu saja. Makanya ini yang mau coba aku tekankan teman-teman, 3 hal ini menjadi penting sekali. Purpose of life, tujuan apa yang mau kita capai di tiap tahunnya, di 5 tahun ke depan, di 10 tahun ke depan. Terus kita harus fokus sama kekuatan kita, strength kita. Nggak mungkin semua skill bisa kita kerjakan secara paralel, mungkin bisa, mungkin enggak, tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer, lebih concern dengan hal yang lebih fokus secara expertise. Dan ketiga adalah kita harus perlu melakukan positioning. Nah, positioning ini penting banget, karena dimanapun tempat, kalau kita sudah punya value, kita sudah punya nilai, kita sudah punya karya, tinggal bagaimana kita mempositioningkan diri kita dengan 4 hal yang saya bilang barusan, antara impact project-nya, capital-nya, networking-nya, hingga skills yang kita punya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa banyak memberikan insight dan juga memberikan pandangan baru di materi bagaimana kita bisa tetap produktif di usia muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sore nggak putus-putus nggak, bro ya? Aman bro. Oke. Oke. Udah 23 menit. Wah, menarik banget ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya dari kisah Bro Imam, kalau saya nyebutnya ya.
Jadi Bro Imam mengajarkan kita tentang bagaimana kita melihat personality kita terlebih dahulu, mencari strength kita, kemudian fokus kepada apa yang kita bisa, kemudian maximize it, ya. Karena mungkin banyak teman-teman kita yang bahkan mungkin belum tahu nih skillnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, seperti itu. Oke, Bro Imam, dari sekian banyak skill yang sekarang ada di sekitar kita ya, kan kita harus meraba-raba. Kalau aku sebutnya ini jatuh bangun lah ya. Jadi kita nyebutnya kita harus jatuh bangun dulu melihat mana yang bisa kita masuki atau mana yang cocok dengan kita. Nah, ini pertanyaan Aisyah juga berkaitan dengan ini. Nah, sebaiknya kita mencoba banyak hal buat belajar atau fokus ke satu bidang. Nah, ini gimana nih sarannya? Oke, kalau gue pribadi balik lagi ya ke tadi yang gue bilang, tadi kan ada purpose, terus ada minat dan bakat, terus terakhir adalah positioning. Kalau lu emang concern purpose lu tentang fokus satu bidang, it's okay, lakuin. Tapi kalau lu cara pandang lu sebagai cara pandang industriawan, berarti gue harus punya cara pandang apapun barangnya itu bisa gue jual, sehingga bisa jadi cuan. Nah artinya gini, lu mau fokus di satu bidang, boleh. Lu mau nggak fokus di satu bidang juga boleh. Jadi ini pilihan. Tapi kalau gue pribadi, karena kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada, kesempatan yang ada, ya fokus bagus. Tapi lu harus bisa melakukan diversifikasi cash flow sehingga lu nggak drop gitu. Kayak pipa-pipa gitu loh. Kayak maksudnya pipa tuh gini, sumber-sumber cash flow yang bisa lu dapat dari skill yang punya, sehingga ketika terjadi keadaan yang kayak gini, lu masih terus dapat uang tambahan atau cash flow tambahan. Karena ya kita nggak pernah tahu bro, ketika lo nggak kerja di kantor, lo nggak ngapa-ngapain, apa yang harus lo lakuin? What should we do? Ya lo nggak bisa diem, lo harus terus berjualan, lo harus terus hustling, harus terus apa ya, menginterkoneksikan apa yang lo punya, jasa yang lo punya dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan itu gue lihat terjadi saat ini nih, dan lu nggak bisa terus-terusan teori aja, lakuin dulu aja, lu coba dulu aja, lu sering-sering terbentur, pada akhirnya lu akan dapet pattern-nya untuk bagaimana memulai hal itu secara priority. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada rumus pasti ya. Yes. Apakah kita fokus ke satu atau kita mencoba-coba di beberapa lainnya. Karena betul pada akhirnya adalah proses yang akan menentukan kita. Terbentur, dan pada akhirnya itu yang akan membentuk kita. Yes. Nah, jadi untuk Aisyah, saya nggak ngerti gimana Aisyah sudah berproses, cuman kalau misalkan di awal, saya pikir Bro Imam juga mungkin setuju bahwa kita harus mencoba beberapa hal, ya kan? Sampai pada akhirnya kita menemukan, oh this is my passion, ini yang pada akhirnya akan membawa saya pada jalur kesuksesan. Oke, Bro Imam. Pada akhirnya pattern itu akan terbentuk kok. Pada akhirnya pattern itu akan terbentuk. Makanya kita harus sering terbentur buat dapat pattern itu. Ya, oke. Ya, sepakat. Oke, kembali lagi ke tema kita, how to maximize your potential ya. Nah, kadang ini kita kan sudah dapat potensinya, tapi kan kita belum bisa memaksimalkan, ya kan? Misal misalnya saya bisa public speaking, tapi belum maksimal amat. Nah, gimana cara Bro Imam agar potensi yang udah kita ketahui ini bisa lebih kita pertajam? Gimana? Oke. Tentunya Bro Indra nggak bisa sendirian bro, atau gue pun nggak bisa sendirian. Kita harus menggandeng orang-orang yang bisa menjual skill kita. Ini sebagai contoh. Misalkan Bro Indra ini seorang public speaker, tapi demand-nya nggak ada. Berarti kan lu perlu orang yang bisa membantu lu, which manager, sebagai manager. Nah artinya, lu yang punya skill di bidang public speaking harus terus-menerus dapat panggung, dapat demand, sehingga skill lu terus terasa. Kebayang nggak maksudnya? Yeah. Misalkan kayak gue, concern gue di bidang sembako, berarti gue harus cari orang yang memang punya demand banyak untuk bisa men-scale up skill gue di bidang penjualan sembako ini, sehingga supply and demand terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi maksud gue adalah apapun skill yang lo punya, pada akhirnya skill yang lo punya harus bisa create revenue atau create money kalau itu menjadi outcome lo. Jadi skill aja nggak cukup, skill lebih cukup ketika lo bisa mengkonversi skill yang lo punya menjadi salah satu capital ataupun project yang bisa lo convert jadi cash flow. Jadi bayangan gue sih itu paling bro. Jadi ketika lo punya skill public speaking, lo berarti harus cari orang
atau manajer yang bisa memberikan panggung seluas-luasnya buat lo, tapi lo juga bisa dapat convert money dari situ. Oke. Mungkin teman-teman ini 15 menit terakhir, silakan memang punya pertanyaan, silakan. Nah, Bro Imam, kadang kan kita berhadapan pada kondisi yang sulit, di mana segala keterbatasan membatasi kita untuk memaksimalkan potensi diri. Pernah nggak sih ngalami masa-masa di mana pengen maksimalkan potensi diri, tapi terkendala oleh biaya, terkendala oleh jaringan, seperti itu? Apa sih tips Bro Imam agar kita bisa tetap maksimalkan diri di tengah keterbatasan yang ada? Oke, ngomongin keterbatasan ini cukup dilematis ya. Artinya, baik lagi ke poin yang barusan gue bilang, atau yang sempat Bro Indra katakan, bahwa kita harus percaya diri, kita harus terus membangun community management yang ada, dan juga kita harus memaksimalkan tadi 4 yang barusan gue bilang, dari sisi networking, capital, impact project yang kita kerjakan, sama expertise skill. Nah, tentunya hal ini tidak mudah, memang butuh proses pada akhirnya. Cuman di sini kita nggak bisa hanya berdiam diri gitu aja. Kita perlu door to door, ngetuk pintu kepada orang-orang baru, orang-orang yang kita anggap punya influence diri kita untuk bisa men-scale up diri kita. Dan ini pun tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Pada akhirnya kita perlu super team yang bisa membackup diri kita. Dan ketika terjadi keterbatasan, ya pada akhirnya kita harus perlu orang-orang di sekitar kita yang bisa saling menguatkan kita, memberikan positive vibes, dan juga memberikan arahan-arahan, masukan-masukan, dalam hal ini mentor, sehingga kita nggak kehilangan arah. Jadi memang sulit kalau memang kita nggak mencobanya, tapi kalau kita terus berdiam diri, ya kita nggak akan tahu proses itu kapan bisa terbentuk patternnya. Yang paling penting kalau lu seorang alumni dari kampus atau dari SMA atau SMK, lu bisa belajar, lu bisa brainstorming kepada orang-orang yang memang dia jadi alumni di sekolah lu atau di kampus lu, dan lu bisa cari tahu bagaimana skill yang kita punya atau network yang mereka punya bisa menginfluence diri kita secara optimal. Kalau gue sih gitu. Jadi waktu gue belum punya networking sebagus ini, gue sering sowan ke senior gue, teman-teman Ikatan Alumni, terus juga teman-teman dari senior di BEM dan segala macam, buat gue bisa dapat jaringan mereka. Karena pada akhirnya ketika kita sering diskusi, sering ngobrol dengan orang-orang yang lebih senior di atas kita bisa dapat jaringan itu secara nggak langsung dengan mereka, mengkonektingkan diri kita dengan jaringan yang mereka punya gitu. Tapi tentu lu harus punya nilai, lu harus punya value yang bisa mereka tuh juga substitusi gitu. Lu punya nilai, mereka punya network. Nah, hal ini bisa saling kita matchkan antara supply and demand. Supply-nya lu punya skill, demand-nya mereka punya market, atau mereka punya jaringan yang bisa ngebantu diri lu gitu. Oke, good, menarik banget ya. Jadi memang pada akhirnya diri kita lengkapi dengan skill. Nah, skill apapun itu, sekecil apapun itu, nah ketika kita memiliki skill, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain ya. Jadi match antara apa yang kita tawarkan dengan apa yang orang lain butuhkan. Mungkin seperti itu ya, Bro Imam. Iya. Oke. Bro Imam, adanya bonus demografi nih belakangan ya kan, gencar disampaikan pemerintah tentang anak muda yang banyak sekali jumlahnya dan mengalami puncak di 2035 ya. Nah, kira yang banyak ini secara kuantitatif, kita belum bicara kualitatif ya, kita bicara kuantitatif, bisa memaksimalkan dirinya secara kualitatif. Adakah, apakah tren-tren startup ini masih akan berkembang ketika itu berlangsung, justru ada tren-tren lain? Ya, kalau menurut gue ya, apapun trennya, apapun bisnis yang lo kembangin, semua punya porsi, semua punya kesempatan. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah lo bisa melakukan eksekusi yang bagus. Karena banyak banget orang-orang yang punya ide bagus, dia punya gagasan bagus, tapi bingung how to execute, bagaimana bisa melakukan penetrasi. Nah, yang kekurangan anak muda zaman sekarang yang gue lihat ya, kemampuan untuk penetrasi, determinasi. Kita tuh harus punya rasa tuh untuk gitu, kayak greget gitu. Nah, ketika kita punya rasa greget, mau lu bisa apapun, itu bisa jadi barang. Nah, determinasi jadi kunci. Ketika lu bicara tren, mau Society 5.0, mau kita bicara bonus demografi,
pada akhirnya bisnis yang lo kembangkan atau fokus yang lo kembangkan, lo harus punya determinasi. Determinasi itu kunci banget. Kalau dalam filsafat Jawa ada dua yang menyelamatkan diri kita selain tren. Pertama, prihatin. Kedua, tekun. Itu kunci dari segala apapun. Mau lo bisnis trading, mau lo bisnis startup, atau lo mau bisnis apapun, ketika lo udah megang dua kata kunci, prihatin sama tekun, lo bisa melakukan positioning secara cepat dan juga secara tepat di waktu yang bersamaan. Artinya semua tren, semua sektor, semua bidang itu bisa berlari, tapi kuncinya satu, bagaimana kita bisa melakukan eksekusi dan penetrasi yang tepat dan juga optimal di momentum itu. Oke, Bro Imam, saat ini kan anak muda mungkin tidak begitu care dengan skill ya, bahwa kita ngelihat sekarang mungkin teman-teman kita banyak yang menghabiskan waktunya mungkin sekedar hangout atau misalkan sekedar ngopi-ngopi misalkan semacam itu gitu. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan dari Reza nih. Kan saat ini banyak banget skill-skill baru. Gimana identifikasi skill yang akan booming ke depannya? Apakah skill-skill yang berkaitan dengan rebahan gitu kan, bisa adakah skill-skill yang bisa kita lakukan sembari rebahan atau gimana nih Bro Imam? Nah, gue sempat ngutip ya salah satu statement Pak Presiden Pak Jokowi, artinya ke depan kita nggak bisa mengerjakan aktivitas secara rutinitas. Jadi di zaman sekarang kita nggak bisa melakukan aktivitas secara rutinitas. 8 PM to 5 PM, 8 jam tuh nggak bisa. Sekarang di situasi yang seperti ini kita harus berpikir gimana caranya dengan gua kerja di rumah, gue tetap bisa dapat cash flow. Ini menjadi salah satu PR untuk kita bersama. Tentunya internet is the king. Sekarang kita masuk ke era internet. Dan sekarang udah mulai masuk ke era society 5.0. Jadi nggak perlu lu harus kantor atau office hour buat bisa create outcome. Nah, tentunya manajemen skill ini atau manajemen talenta ini perlu kita sadari. Jadi, gue pernah riset beberapa hal tentang manajemen skill atau manajemen talenta. Salah satu skill yang akan kepake di 5 tahun hingga 10 tahun ke depan dan perlu jadi concern, yang pertama adalah public speaking, kedua digital marketing, terus ketiga software atau full stack, front end atau back end, terus kelima tuh ada orang yang mulai fokus di bidang data analis atau data scientist, terus kelima skill di bidang tadi PR itu juga masuk juga, public relation. PR ini menyangkut skill sales, skill partnership, kemitraan dan lain-lain. Terus yang terakhir tuh gue lupa apa namanya. Yang terakhir itu community management. Yang gue lihat beberapa riset yang gue lihat, dan itu menjadi salah satu skill yang sangat nggak akan kita dapetin waktu zaman kuliah. Itu harus terus upgrading terus. Dan for your information juga, untuk lo bisa dapat manajemen skill yang baru, lo bisa sering dengerin podcast HBR Idea Podcast, Harvard Business Review, untuk mengetahui, kalau misalnya lo tipikal orang yang businessman, lo bisa lihat jurnal-jurnal HBR, Harvard Business Review di podcast atau Spotify, ataupun kalau lo pengen mengasah skill-skill yang ada, lo bisa coba mulai lihat di YouTube ataupun lihat di channel-channel lainnya, atau lu bisa datang ke training-training yang ada kayak di Rumah Siap Kerja sebagai salah satu contoh. Karena pada akhirnya ijazah lu nggak akan berguna kalau lu nggak punya skill yang memang bisa mendukung kapasitas dan juga nilai tambah yang lu punya gitu. Jadi skill aja nggak cukup, harus kita dampingi dengan networking dan juga project. Atau kalaupun lu nggak punya project, ya skill aja plus networking itu penting banget, dua hal ini. Ketika lo nggak punya capital, dua hal ini lo punya, lo bisa jadi barang tuh. Maksudnya barang lo masuk gitu. Oke. Sorry, bahasanya kayak gitu ya. Tapi ngerti kan maksudnya? Iya. Ini orang bisnis banget yang jadi barang gitu. Barangnya apapun lah ya. Barang apapun loh. Iya, paham. Jadi emang benar teman-teman. Jadi ada beberapa skill yang harus kita kuasai, kalau kata Bro Imam tadi. Salah satunya adalah sales, ya kan, public speaking, dan kemampuan internet marketing misalkan. Sekarang dalam kondisi sekarang, saya pikir teman-teman yang bisa lebih survive adalah mereka yang bisa berjualan ketika di rumah, kan? Yes. Ya.
Nah, Yes. hal semacam itu harus kita kuasai juga. Ini untuk menjawab juga Yes. pertanyaan dari Reza ini. Nah, Oke. Bro Imam, di sesi-sesi terakhir ini, ada Cepet nggak juga sih? ya. Sesi Iya, terakhir ya. iya. Nah, apa sih tips yang Bro Imam pengen sampaikan untuk anak muda hari ini agar mereka bisa berdikari, mandiri sejak muda, Ya. kemudian memiliki networking yang bagus dan ya pada akhirnya create a new you lah. Apa nih Bro Enggak lah. Imam tips bisa kita kasih kan? Oke, di sini kita sama-sama belajar ya. Di sini gue nggak maksud buat menggurui. Jadi, correct me if I'm wrong. Yang pertama, kalau menurut gue ya, kita harus punya rasa kehausan buat belajar. Jadi jangan sampai lu tuh puas dengan diri lu sekarang. Itu pertama. Jangan pernah puas dengan diri lu sekarang. Ketika lu puas, itu akan terjadi kemunduran secara nggak langsung. Lalu kedua adalah terus perluas jaringan networking yang lu punya. Apapun, ke jaringan alumni lu, ke jaringan senior lu, ke jaringan keluarga kah, ke jaringan grup-grup apapun ya, pergerakan apapun ya. Lalu ketiga, mulai fokus deep dengan expertise lu, dengan minat dan bakat lu pada akhirnya. Dan concern sama strength, itu penting banget. Ketika lu punya banyak kelemahan, tapi lu bisa kuat dengan satu strength, ya kita bicara kayak negara-negara maju kayak Jepang, Korea, mereka bisa maju karena mereka fokus dengan strength mereka, kekuatan mereka. Terlepas bisnis apapun, tapi dia harus fokus dengan strength, kekuatan, minat, dan bakatnya mereka. Jadi mau lu bisnis apapun, ketika lu punya strength diri lu, kekuatan diri lu tuh apa, itu bisa jadi barangnya. Lalu tadi satu adalah terus harus belajar, kedua networking, ketiga manajemen talenta kita, skill kita, dan keempat adalah mulai berpikir aset manajemen. Bagaimana mengelola hasil uang yang kita punya, income yang kita punya, jadi aset manajemen. Aset manajemen ini sifatnya bisa berupa kontrakan, sebagai contoh. Nah, ini tips yang gue coba gue lakuin juga di gue pribadi. Di tahun 2016, gue berusaha spekulasi, ngambil KUR, kredit usaha rakyat, untuk invest kontrakan sedang pintu. Dan alhamdulillah di tahun 2021 Februari bakal lunas. Artinya aset manajemen itu menjadi penting. Dan aset manajemen ini menyangkut tentang dana darurat. Ketika terjadi momentum seperti ini, lu harus berpikir dana darurat, dana emergensi yang bisa menyelamatkan diri lu pada akhirnya. Terus kita pikirin, artinya aset selain lu udah punya skill, lu punya networking, lu udah punya hal-hal tadi barusan, jangan lupa buat nyisihin uang yang lu punya, income yang lu punya menjadi manajemen aset atau aset manajemen yang akhirnya bisa menyelamatkan lu dengan hal-hal yang sangat mungkin terjadi gitu di era sekarang gitu. Jadi itu aja mungkin saran dari gue. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu determinasi sama prihatin. Kuncinya itu, ketika lu udah punya determinasi tinggi tapi lu nggak punya prihatin, bahaya. Lu bisa hura-hura. Dan prihatin itu menjadi penting ketika lu bisa tahu, wah, gue boros, berarti gue harus lebih prihatin. Dan itu gue rasain penting banget di era sekarang. Kalau lu nggak bisa prihatin, lu akan boncos, men. Lu akan boros gitu. Jadi harus bisa determinasi, tekun, dan terakhir tetap prihatin. Oke, ini penting banget. Ini catat baik teman-teman ya, bahwa selain kita harus punya determinasi, skill kita tinggi, pada akhirnya kita adalah manusia biasa, dan Yes. prihatin itulah yang menentukan siapa kita gitu ya. Yeah. Karena mungkin ada teman kita yang ketika udah sukses, kemudian tidak lagi melihat kanan kirinya gitu. Nah, Yeah. dengan jiwa prihatin inilah kita menjadi orang biasa yang dengan apapun yang kita punya, skill apapun yang kita punya, pada akhirnya ya kita orang biasa. Itu orang biasa yang lahir dari keadaan biasa-biasa saja dan tetap akan menjadi orang biasa. Oke, menarik banget. Ini berat banget topiknya, tapi itu mungkin 3 poin yang bisa saya rangkum ya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman belum mengikuti diskusi kita kali ini, saya rangkum sedikit bahwa Bro Imam tadi berbicara tentang bagaimana anak muda bisa memaksimalkan potensi dirinya. Bentuk potensi diri itu bisa dilakukan dengan kalian aktif di organisasi asosiasi, bisa itu berupa sosial atau usaha. Selain itu, teman-teman juga diminta untuk aktif mengupgrade dirinya. Untuk yang sudah tahu kapasitas dirinya, bisa terus tekun ke sana, tapi bagi yang mungkin belum menemukan passion-nya, silahkan gedor setiap pintu, kata Bro Imam tadi. Masukin aja. Karena pada akhirnya terbentur yang akan terbentuk gitu kan. Jadi pada akhirnya proses yang akan menentukan kita akan seperti apa. Dan at the end,
ketika kita udah menemukan sukses itu, jangan lupa untuk tetap low profile dan prihatin. Itu juga bermanfaat untuk menjaga aset kita agar tidak boros, dan pada akhirnya untuk menjadikan kita manusia yang lebih humble. Saya rasa seperti itu ya, Bro Imam ya. Oke, teman-teman. Oke, pada akhirnya waktu yang memisahkan kita nih, Bro Imam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Juga saya pengen berterima kasih kepada media-media atau supporting system kita yang bantu terselenggaranya kegiatan ini. Ada Detikcom, ada Narasi TV, Kompas.com, Prod Project, ya kan, Volkatif, Terangkum, Citabisa.com, dan Loket.com. Oke, Bro Imam, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman atas kesempatannya. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Bye-bye. Bye, have a nice day. Yee.